Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di Masjid Salahuddin Tiban Pajak, dan kita masih melanjutkan kajian membahas kitab Minhaj al-Muslim, konsep hidup ideal seorang muslim dalam Islam, karya besar Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala sebagai pengajar tetap di Masjid Nabawi. Dan materi yang kita akan bahas sekarang adalah bicara tentang sujud sahwi. Sujud artinya ma'ruf, meletakkan dahi di tanah dengan 7 anggota sujud, 2 tangan, 2 lutut, 2 ujung telapak kaki dan dahi serta hidung. Adapun sahwi sendiri artinya lupa. Jadi sujud yang dilakukan karena sebuah lupa. Kita tahu bahwa manusia ini terlahir tidak sempurna, karena manusia itu diberikan ingatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkadang ingatan itu bisa lupa, dan itu wajar sebagai manusia. Makanya manusia disebut al-insan, diambil dari kata nisyan, lupa. Karena bapak kita semuanya Adam alaihi salatu wassalam juga pernah lupa. Apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pernah lupa. Makanya keturunan juga tidak lepas daripada sifat lupa. Tetapi dalam Islam, walaupun lupa bukan sifat yang sempurna bagi manusia, tetapi lupa juga terkadang bisa menjadi nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Karena lupa sendiri adalah rahmat yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang lupa meninggalkan sebuah kewajiban, maka disebabkan lupa terangkat dosa. Karena orang yang melakukan kewajiban bila sengaja meninggalkannya berdosa. Tapi kalau seandainya dia lupa tidak melaksanakannya, justru tidak berdosa. Dan itu bagian daripada nikmat. Yang kedua, lupa sendiri adalah sifat yang kurang sempurna bagi makhluk, apalagi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin tersifati sifat ini, maka begitu juga makhluknya. Sifat lupa adalah sifat yang kurang.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena sifat ini juga sifat yang kurang, yang menunjukkan makhluk itu tidak sempurna sementara Allah adalah zat yang sempurna. Maka ada sebagian sifat lupa ini menjadikan hilangnya beberapa hak-hak yang harus ditunaikan. Makanya dalam Islam itu, dalam hak-hak tertentu harus dicatat supaya tidak lupa. Seperti orang pinjam uang, itu harus dicatat. Sebab kalau tidak dicatat, takut kemudian yang minjam lupa. Ketika ditagih, dia mengatakan saya tidak ingat, saya tidak pernah pinjam, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sifat ini melekat pada manusia, makanya kita tahu bahwa dalam ilmu pengetahuan kita dianjurkan untuk menulis dalam sebuah catatan, karena kita tidak bisa mengingat sepenuhnya apa yang disampaikan. Makanya untuk supaya menghilangkan perasaan lupa ini, maka dicatat. Dengan catatan inilah bermanfaat dan menjadi sebuah nikmat. Kalau seandainya manusia tidak memiliki sifat lupa, tentu para ulama tidak akan mencatat kitab. Mereka cukup menghafal di dada-dada mereka. Maka tidak ada warisan yang akan mewarisi ilmu mereka. Tapi ketika manusia sampai kepada para nabi dan juga para ulama, mereka juga tersifati sifat lupa selama mereka manusia. Makanya dikhawatirkan ketika ilmu-ilmu ini akan hilang karena sifat itu melekat, makanya mereka mencatat. Akhirnya tersebarlah kitab-kitab para ulama yang sampai kepada kita. Dan ini saya katakan dari awal bahwa sifat lupa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu banyak lagi. Akan tetapi ada sifat lupa itu bisa menjadikan orang tercela. Jadi sifat lupa itu tidak semuanya terpuji, tetapi ada sifat-sifat lupa itu menjadi tercela. Seperti sifat lupa yang tercela itu, seseorang umpamanya melupakan perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kita ini di alam arwah pernah berjanji di hadapan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian semuanya? Maka kita ini di alam ruh mengatakan qalu bala, tentu engkau adalah Rabb kami. Sehingga secara otomatis ketika seseorang melakukan perjanjian di alam ruh, kemudian ruh itu dipindah dari alam ruh ke alam janin, lahirlah kita, maka kita terikat dengan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid. Tetapi banyak yang lupa. Lupa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah, sehingga banyak terjerumus kepada kesyirikan. Banyak orang-orang yang lupa dengan tauhid, datang ke dukun, datang ke kuburan meminta-minta, percaya kepada tangkal dan jimat, percaya kepada khurafat, tahayul dan yang semacamnya. Ini lupa tercela namanya. Ataupun seseorang lupa dengan kematiannya, lupa dengan akhiratnya, bahwa di sana ada hari di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang pernah dilakukannya. Banyak orang yang lupa, sehingga mereka mengabaikan tentang keimanan kepada hari akhir. Dampaknya akhirnya mereka pun banyak yang meninggalkan ketaatan dan terjerumus kepada kemaksiatan. Mereka lupa bahwa ada hari hidup setelah kematian, ada hari seseorang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah setelah kematiannya. Atau
lupa dengan ayat-ayat Allah, tidak pernah membacanya, tidak pernah mempelajarinya, apalagi mengamalkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat dia mengatakan kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah ketika ayat-ayat kami datang kepadamu, kau lupakan. Maksudnya di dunia, kau lupakan ayat-ayat sudah yang kami turunkan kepadamu, baik ayat-ayat kauni atau ayat syar'i. Maka sekarang engkau di akhirat dilupakan. Ini juga lupa tercela, lupa dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun lupa tercela lainnya adalah lupa yang berkaitan dengan al-uqud ma'adh zalimin wan nisyanin nahyi an dzalik. Lupa jadi al-qu'ud ma'adh zalimin wan nisyanin nahyi an dzalik. Al-qu'ud ma'adh zalimin artinya seseorang berkawan dengan orang-orang zalim. Lupa bahwa berkawan dengan mereka itu tidak baik. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya merintahkan kita untuk berteman dengan teman yang bisa mengingatkan kita, yang membawa kesolehan dan ketakwaan serta iman meningkat bagi kita. Tapi betapa banyak orang-orang yang melupakan itu. Akhirnya sembarang dia berkawan, sembarang dia mencari teman, yang tadinya istiqomah akhirnya menjadi ahli maksiat. Karena lupa dia mencari kawan yang harusnya mendapatkan kawan yang baik, tapi justru kemudian mendapatkan kawan yang tidak baik. Dan banyak lagi ya lupa-lupa yang tercela itu. Tetapi kita tahu bahwa lupa ini sumbernya banyak. Kenapa orang bisa menjadi lupa? Pertama, sumber lupa itu karena godaan syaitan yang memberikan was-was kepada hati kita. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallahi ulaika hizbus syaitan. Setan berusaha untuk menggoda mereka, maka setan melupakan mereka dari mengingat Allah, maka mereka pun menjadi partainya setan. Jadi sumber utama lupa adalah godaan setan. Kenapa orang bisa lupa? Karena setan yang kemudian berusaha untuk melupakan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, tarkut taqwa. Meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, dalam Al-Hasyr ayat 18-19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ayat ini memerintahkan kita untuk takwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang akan terjadi esok hari. Kemudian Allah ulang lagi perintah takwa, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Maka janganlah kalian seperti orang-orang yang mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Mereka lah orang-orang fasik. Jadi meninggalkan takwa yang merupakan perintah Allah Azza wa Jalla itu menjadikan seseorang itu jadi pelupa. Orang kalau banyak maksiat, kemudian juga mereka meninggalkan banyak ketaatan, banyak meninggalkan kewajiban, gemar dengan kemaksiatan, maka otaknya akan error dan dia akan menjadi pelupa. Pelupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-turfatu wan ni'am wan na'im, kemegahan dan melimpah luahnya nikmat.
Orang kalau diberikan kemegahan dan juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan tanpa batas kepadanya, orang bisa menjadi lupa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza massal insanu dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza hawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu. Kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat 8, apabila manusia disentuh dengan sebuah madarat, kefakiran, sakit, bencana, ujian, maka dia pun akan berdoa kepada Allah dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau posisinya kata Allah diganti dengan penuh kenikmatan, banyaknya kesenangan, dia lupa apa yang dulu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesenangan dunia ini bisa melupakan. Kesenangan dunia, kekayaan, kenikmatan ini bisa melupakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, at-tamattu bil mali wal afiyah. Bersenang-senang dengan harta dan kesehatan. Orang yang setiap hari mengejar dunia, mulai bangun sampai tidur dan bangun kembali, di pikirannya hanya dunia dan dunia, uang dan uang, harta dan harta, yang dikejar hanya kekayaan dunia, maka dia akan lupa kenapa dia bisa diciptakan, untuk apa diciptakan, dan kemana akhir penciptaan. Atau orang-orang yang terlampau mengejar kesehatan, kebugaran, maka mereka akan lupa. Orang-orang yang hanya mengandalkan merawat badannya, merawat kecantikannya, ketampanannya, maka orang ini lama-lama akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu subhanak ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika awliya walakin matta'athum wa aba'uhum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Di sini Allah mengatakan qalu subhanak, mereka berkata maha suci Engkau ya Rabb, maka yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya, tidak layak bagi kami mengambil selainmu sebagai penolong. Walakin akan tetapi matta'tahum wa aba'ahum, akan tetapi engkau sudah dibutakan dengan kenikmatan mereka dan bapak-bapak kalian juga, sampai mereka lupa dengan zikir, lupa mengingat Allah, sehingga mereka menjadi kaum yang dihancurkan. Jadi ketika kemudian seseorang dalam pikirannya hanya mengingat dunia, mencari kemegahan dunia, kekayaan, kesenangan, kesehatan dan begitu seterusnya, maka lambat laun dia akan dilupakan asal penciptaannya apa, dari mana dia berasal, untuk apa diciptakan, ke mana dia dikembalikan. Lah inilah penyebab orang itu bisa lupa. Tetapi ada juga ilaj ataupun obat supaya kita tidak lupa. Maksudnya tidak lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita siapa. Tidak lupa kenapa kita diciptakan. Tidak lupa apa yang harus kita lakukan. Tidak lupa ke mana kita akan pulang. Dan itu bisa dilakukan pertama dengan banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi 24, wadhkur rabbaka idza nasit. Ingatlah Allah kalau engkau lupa. Jadi kalau kita lupa ingat Allah, maka kita akan ingat. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa supaya kita tidak mudah lupa. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, karena yang membuat kita lupa itu adalah syaitan. Kemudian yang keempat, tarkul ma'asi, yang membuat orang lupa itu karena banyak maksiat. Tinggalkan maksiat.
Kemudian yang kelima, tafrigul qalbi min syawagil ad-dunyawi. Kosongkan hati dari kesibukan dunia. Cukuplah dunia itu diletakkan di tangan, jangan sampai diletakkan di hati. Itulah yang disebut dengan zuhud. Sekaya apapun hanya sampai di tangan, tidak sampai ke hati. Cukuplah hati itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah di antara obat supaya kita tidak mudah lupa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya lupa itu bisa menjadikan nikmat bagi kita, tapi bisa menjadikan azab bagi kita. Nah, di dalam salat ada yang disebut dengan sujud sahwi. Sujud dikarenakan lupa. Sujud dikarenakan lupa. Sujud ini kan macam-macam bentuknya, Bu ya. Sujud ini bentuknya macam-macam. Ada yang disebut dengan sujud salat. Ma'ruf lah ya, kalau ibu salat kan ada sujud tuh. Ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan sujud tilawah. Setiap mendengar kalimat sujud ketika membaca atau mendengar Al-Quran di 15 tempat dalam Al-Quran, maka kita dianjurkan untuk sujud. Kemudian yang ketiga namanya sujud syukur. Kalau ibu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung ibu sujud. Bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Lah di sini ada yang keempat yang disebut dengan sujud sahwi. Yang disebut dengan sujud as-sahwi. Sujud dikarenakan lupa. Disebutkan tentang pensyariatan sujud sahwi ini. Perhatikan di sini tentang sebuah hadis Nabi SAW yang dicatat pengarang, di mana Rasulullah SAW pernah berdiri pada rakaat kedua tanpa tasyahud lebih dahulu, lalu beliau melakukan sujud sebelum salam. Kemudian bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla athalathan aw arba'an falyatrah asy-syakka wal yabni ala mastaiqana thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kana targhiman lisyaitan." Jika salah seorang di antara kamu ragu dalam salatnya dan ia tidak mengetahui apakah salatnya itu baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka hendaklah dia membuang keraguan-raguannya dan berpegang pada jumlah rakaat yang diyakininya. Kemudian ia melakukan sujud 2 kali sebelum salam atau sujud sahwi. Jika ia telah melakukan rakaat salat sebanyak 5 rakaat, sujud tersebut menggenapkan rakaat salatnya. Dan jika ia telah melakukan rakaat salat untuk menyempurnakan salat keempat sebanyak 4 rakaat, maka kedua sujud tersebut untuk membuat marah daripada syaitan. Dari sini kita tahu, Bu ya, kenapa sujud sahwi itu disyariatkan, itu disebabkan karena 3 perkara. Pertama, karena adanya tambahan dalam salat. Yang kedua, karena ada pengurangan dalam salat. Yang ketiga, karena ada keraguan-raguan dalam salat. Inilah penyebab disyariatkan sujud sahwi. Tambahan, pengurangan, ragu-ragu. Ketika ada tambahan rakaat, sujud sahwi. Ketika ada pengurangan rakaat, sujud sahwi. Ketika ada keraguan-raguan apakah menambah atau mengurang, sujud sahwi. Jadi penyebab sujud sahwi itu ada 3 macam. Dan faedah daripada sujud sahwi sendiri, Bu, itu untuk menyempurnakan salat. Untuk menyempurnakan salat. Kita tahu bahwa yang bisa menyempurnakan salat, baik secara praktek ataupun pahala, itu 3.
Jadi ibu kalau ingin sempurna salatnya, baik secara gerakan ataupun pahala, ya terutama pahala lah, biar kita dapat sempurna pahalanya. Itu ada di 3 perkara. Pertama, lakukan sujud sahwi apabila terjadi 3 perkara. Kalau menambah, kalau mengurang, kalau ragu-ragu, supaya salatnya tetap sempurna. Yang kedua, dengan melaksanakan salat rawatib atau disebut dengan qabliyah dan ba'diyah. Setelah salat wajib kita lakukan 2 salat ini, qabliyah atau ba'diyah yang 12 rakaat itu. Karena melaksanakan rawatib salat setelah salat wajib itu bisa menyempurnakan salat wajib. Kemudian yang ketiga, berzikir setelah salat, terutama istighfar setelah salat wajib. Karena kita tahu bahwa setelah kita salat wajib kita dianjurkan membaca istighfar berapa kali? 3 kali. Astaghfirullahaladzim atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kenapa istighfar yang pertama kali dibaca setelah salat wajib? Karena apakah kemudian istighfar ini karena kita berbuat salah? Tidak. Orang beristighfar itu tidak mesti karena berbuat salah. Tidak mesti karena berbuat dosa dia istighfar. Istighfar itu dilakukan karena kelalaian. Boleh jadi kita kurang dalam tumakninah, kita kurang dalam khusyuk ketika salat, kita kurang dalam gerakan, kita kurang dalam bacaan, kita kurang dalam kefasihan, dan begitu seterusnya. Kelalaian dalam salat bisa disempurnakan dengan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya zikir setelah salat yang pertama diucap itu istighfar 3 kali. Inilah 3 perkara yang bisa menyempurnakan salat. Salah satunya adalah sujud sahwi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan halaman ke-402-nya di sini tentang materi ke-6 tata cara pelaksanaan sujud sahwi di sini. Lihat di bawahnya setelah pengarang menyebutkan dalilnya di sini. Adapun bagi seorang makmum, halaman ke-401-nya, adapun seorang makmum yang lupa di belakang imam, maka dia tidak wajib melakukan sujud sahwi menurut mayoritas ulama, kecuali imamnya lupa. Maka ia wajib melakukan sujud bersamanya, karena ia wajib mengikuti imam. Jadi kalau seandainya makmum yang bermakmum di belakang imam dia lupa, imamnya tidak lupa, makmumnya yang lupa, maka tidak wajib sujud sahwi. Tapi kalau imamnya yang lupa, makmumnya tidak lupa, tetap sujud sahwi. Kenapa? Karena makmum itu mengikuti imam, kata beliau. Karena ia wajib mengikuti imam, dan karena adanya hubungan di antara salatnya dengan salat imamnya, maka para sahabat juga pernah melakukan sujud sahwi bersama Nabi, di mana saat beliau lupa, maka beliau akan melakukan sujud sahwi. Baik, karena keterangan pengarang ini tidak banyak, kita akan bentangkan sedikit tentang sujud sahwi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan seseorang melaksanakan sujud sahwi? Dalam salat, pertama ketika tarku rukni fi salati, meninggalkan rukun dalam salat. Ketika seseorang meninggalkan rukun dalam salat, maka dia harus mendatangkan rukun tersebut dan melakukan sujud sahwi. Jadi kalau seorang meninggalkan rukun, maka dia harus mengganti rukunnya. Kemudian setelah mengganti, dia melaksanakan sujud sahwi. Contoh, orang meninggalkan sujudkan rukun tubuh, maka dia harus mendatangkan rukun, artinya ganti dengan 1 rakaat. Karena dia meninggalkan 1 rukun, maka setelah dia mengganti dengan 1 rakaat, maka dia harus melakukan sujud sahwi. Karena di antara perintah sujud sahwi itu adalah ketika dia meninggalkan rukun.
baik rukun yang bersifat perbuatan ataupun bersifat ucapan. Yang kedua, meninggalkan wajib. Contohnya ibu meninggalkan tasyahud awal. Ini yang banyak terjadi kan Bu ya. Kadang-kadang orang tidak sempat tasyahud awal, lupa langsung bangkit. Pada rakaat kedua harusnya sujud tasyahud awal. Terkadang karena sibuknya otak kita, pikiran kita, akhirnya lupa kalau kita harus tasyahud, langsung bangkit ke rakaat ketiga. Ini yang paling banyak. Dan hukum tasyahud awal itu kan wajib. Dia tidak rukun, dia wajib. Sehingga kalau dia meninggalkan wajib, beda dengan meninggalkan rukun. Kalau meninggalkan rukun harus mendatangkan rukun, tapi kalau meninggalkan wajib tidak harus diganti. Tetapi sebagai gantinya sujud sahwi. Jadi setelah tasyahud akhir, ibu sujud sahwi saja, tidak perlu mendatangkan tasyahud awal lagi. Karena meninggalkan wajib tidak harus mengganti. Tapi kalau meninggalkan rukun wajib mengganti. Ini yang kedua. Yang ketiga, tarkus sunnah. Meninggalkan sunnah dalam salat. Meninggalkan sunnah dalam salat, sebagian para ulama mengatakan disunnahkan sujud sahwi. Tapi ada juga yang mengatakan tidak wajib sujud sahwi. Tidak wajib sujud sahwi. Tapi ada yang mengatakan sunnah sujud sahwi. Kemudian yang keempat, az-ziyadatu ala salati. Menambah dalam salat. Baik dalam menambah perbuatan atau ucapan dari jenis salat. Maka itu pun diharuskan sujud sahwi. Atau yang kelima, mengurang adat daripada rakaat, jumlah daripada rakaat. Harusnya 4 jadi 3, harusnya 3 jadi 2, harusnya 2 jadi 1. Maka dalam posisi dia mengurangi rakaat dalam salat, maka dia wajib ataupun sangat dianjurkan melaksanakan sujud sahwi. Dan yang terakhir, ragu-ragu dalam bilangan salat. Apakah tadi saya 4 rakaat atau 5 rakaat? Tadi saya 3 rakaat atau 4 rakaat? Maka kalau dalam posisi ragu-ragu, tetapkan yang yakin. Kalau memang kurang tambah, lakukan sujud sahwi. Jadi itu 5 perkara atau 6 perkara yang menjadikan seseorang sujud sahwi. Baik, sujud sahwi ini dilakukan kapan? Sebelum salam atau setelah salam? Sebagian para ulama mengatakan bahwa sujud sahwi ini dilakukan setelah salam. Tapi ada yang mengatakan sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Jadi ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Tapi ada juga yang mengatakan sujud sahwi itu semua dilakukan sebelum salam, kecuali dalam posisi 2 kondisi. Dilakukan setelah salam. Pertama, seseorang kurang dalam solatnya karena lupa. Pemain seseorang itu, ibu umpamanya ya, solat duhur, ibu hanya 2 rakaat, kemudian langsung salam. Padahal duhur itu 4 rakaat kan, ibu baru 2 rakaat salam. Kemudian ibu selesai salam ya zikir. Baru teringat, tadi saya baru 2 rakaat, atau mungkin diingatkan sama anaknya, sama suaminya. Akhirnya ibu nambah 2 rakaat. Maka dalam posisi seperti ini Bu, lakukan sujud setelah salam. Berdasarkan hadis Dzil Yadaini. Ya. Kemudian yang kedua, ini kalau sholat sendiri Bu ya. Yang kedua, kalau imam lupa, ibu sholat jamaah nih, imamnya lupa dalam sholatnya. Kemudian dia salam imamnya. Kemudian ibu ikut salam imam. Maka kemudian setelah imam zikir, bingung makmum, ini si imam ini habis makan obat apa ini kok? Baru 3 rakaat, harusnya 4 rakaat kau sudah salam. Ibu ingatkan serempak, mam, kurang 1. Ini masih 3, kurang 1 rakaat. Umpamanya kan. Maka imam pun akhirnya karena melihat makmum semua membenarkannya, dia pun menambah 1 rakaat. Untuk menambah kekurangan dalam posisi seperti ini dilakukan setelah salam. Ini sebagian para ulama dalam 2 kondisi seperti ini dilakukan setelah salam. Tetapi ada juga yang kemudian memerinci seperti ini Bu.
Kalau sifatnya tambahan, maka dilakukan setelah salam. Kalau sifatnya pengurangan, maka dilakukan sebelum salam. Kalau ragu-ragu, lihat ragu-ragunya. Kalau ragu-ragunya menambah, lakukan setelah salam. Kalau ragu-ragunya kurang, maka lakukan sebelum salam. Bisa dipahami Bu ya? Jadi saya ulangi nih, ini penting masalahnya. Kalau ibu menambah, contoh zuhur 4 rakaat, akhirnya ibu bangkit lanjut ke 5 rakaat. Setelah di 5 rakaat ibu baru ingatlah, ini kan nambah namanya. Kalau posisinya ibu sudah berdiri, bukan posisi ruku, bangkit daripada rakaat yang keempat, malah ibu bangkit ke rakaat kelima dan posisinya sudah tegap. Lain kalau masih membungkuk, ibu ingat boleh ibu balik. Tapi kalau posisi tegak kan tidak bisa dibalikin Bu. Ibu harus nambah satu lagi. Kemudian lakukan sujud sahwi sebagai penggenap, dan itu dilakukan setelah salam. Karena ibu nambah masalahnya. Jadi ibu salam dulu, setelah salam kemudian sujud sahwi, kemudian salam lagi. Itu namanya sujud setelah salam. Tapi kalau ibu mengurang, oh iya, ini kan baru rakaat ketiga, harusnya saya kurang satu. Ibu bangkit lagi ke rakaat keempat. Kemudian tasawuf akhir, sebelum tasawuf akhir ibu sujud 2 sujud kemudian salam. Itu namanya sujud sebelum salam. Lah itu dikarenakan adanya pengurangan. Kalau yang ketiga ragu-ragu, lihat ragu-ragunya, apakah ragu-ragunya menambah atau mengurang. Kalau menambah lakukan setelah salam, kalau mengurang lakukan sebelum salam. Itu khulasah, ya, itu namanya ringkasan tentang sujud sahwi. Ini diantara hukum-hukum seputar sujud sahwi. Baik, ini diantara hukum-hukum secara singkat yang berkaitan dengan sujud sahwi. Wallahu alam. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan seputar sujud sahwi, silahkan kita buka tanya jawab. Maksudnya lupa apa? Lupa sujud sahwinya. Lakukan setelah salam. Kan tadi sudah saya katakan ada 2 kondisi seseorang boleh sujud sahwi setelah salam. Kalau setelah salam dia lupa, lakukan setelah salam. Seperti hadis Dzul Yadaini tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bacaan sujud sahwi dilemahkan para ulama sehingga kembalikan kepada bacaan sujud secara umum. Subhana rabbiyal a'la. Iya, wallahu a'lam. Ustaz, misalnya seperti tadi kasusnya lupa tapi setelah salam baru ingat bahwa dia lupa. Itu apakah sujud saja dibarengi salam atau sujud ya udah selesai gitu aja? Itu namanya kalau lupa harusnya sebelum salam kemudian salam, maka dia harus sujud 2 kali kemudian salam. Salamnya diulang 2 kali. Karena dia melakukan sujud setelah salam. Karena sujud bagian daripada sholat, tetap harus ditutup dengan salam. Iya. Itu kembali kepada hukum sunnah. Ibu meninggalkan sunnah kan namanya. Membaca Quran setelah Fatihah itu hukumnya sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Artinya ibu lupa meninggalkan sunnah. Maka lupa meninggalkan sunnah ada 2 pendapat. Boleh sujud sahwi, boleh tidak sujud sahwi. Iya. Waalaikumsalam.
Tidak perlu, cukup memperbanyak salat sunnah. Jadi tidak perlu orang umpamanya 40 tahun tidak salat. Kemudian di 40 tahun dia tobat akhirnya salat setiap hari. Memang kita tidak menafikan ada pendapat yang mengharuskan untuk qadha, tapi pendapat itu lemah. Pendapat yang kuat tidak perlu qadha berdasarkan hadis Aisyah. Tetapi sebagai penggantinya dia harus memperbanyak amalan sunnah. Kalau dulu dia tidak pernah zakat, kemudian sadar zakat penting, setelah sadar maka perbanyak sedekah. Kalau dulu banyak meninggalkan puasa Ramadan, maka ingat-ingat karena puasa harus diqadha. Tapi kalau yang tidak ingat, maka cukup memperbanyak puasa sunnah. Kalau dia dulu meninggalkan salat, tidak perlu diqadha. Cukup memperbanyak salat sunnah. Salat sunnah banyak, mulai dari bangun sampai tidur macam-macam salat sunnah. Wallahu a'lam. Ingatnya kapan? Tapi belum salam. Ya kalau belum salam lanjutkan, tambah 1 rakaat lagi. Lakukan sujud sahwi. Itu namanya lupa karena pengurangan. Iya. Sujud sahwi. Tetap sujud sahwi karena dia mengurang rakaat. Tapi sujud sahwi sebelum salam. Sini ada pertanyaan dari YouTube. Iya boleh. Pelaksanaan apa? Kalau sebelum salam, ya dilakukan sebelum salam setelah ibu membaca tahiyat, kemudian membaca syahadat, membaca sholawat, kemudian perlindungan dari 4 perkara, kemudian doa yang ibu silakan berdoa, kemudian langsung sujud 2 kali sujud, kemudian salam. Itu kalau sebelum salam. Kalau setelah salam karena penambahan, ibu salam dulu. Selesaikan tahiyat, syahadat, sholawat, doa, salam. Kemudian setelah salam, ibu sujud 2 kali, kemudian salam lagi. Itu namanya sujud setelah salam. Bisa dipahami? Iya. Iya, maksudnya sujud subhana rabbil a'la kemudian bangkit dari sujud rabbighfirli kan? Sujud lagi. Kemudian setelah sujud, kemudian bangkit dari sujud langsung salam. Itu sebelum salam. Kalau setelah salam karena menambah, ibu salam dulu. Kemudian sujud 2 kali sujud, kemudian salam lagi. Salamnya 2 kali. Itu namanya sujud setelah salam. Enggak pakai apa? Lah enggak, kan sudah tahiyat sebelumnya. Iya, nanti makin panjang lama lagi sholatnya. Telat masa nanti. Ini ada pertanyaan, Ustadz, izin bertanya di luar tema, bagaimana dengan ungkapan sudah memaafkan namun tidak bisa melupakan? Apakah hal tersebut terlarang? Karena kalau boleh ingat, itu susah melupakan apa yang sudah dia lakukan. Itu tabiat manusia. Tabiat manusia kalau orang disakiti, memang dia susah untuk melupakan. Orang yang zalim itu mudah melupakan kezalimannya, tapi orang yang dizalimi dia akan ingat sepanjang masa. Jadi kalau seandainya seseorang sudah memaafkan tapi tidak bisa melupakan, itu sebenarnya sebuah kemuliaan, sudah sebuah kemuliaan. Karena dia sudah berbesar hati memaafkan walaupun belum bisa melupakan. Dan itu setan memang. Jadi kalau sudah memaafkan, upayakan terus disibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat sehingga
bisa melupakan. Jadi kalau diingatkan lagi ya tinggal istighfar saja. Karena memang setan demikian, supaya membangkitkan dendam sehingga diingatkan seperti itu. Makanya banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya bertanya, seandainya orang yang suka lupa sama hutangnya, macam mana Ustaz? Lupa sama hutangnya, makanya cepat bayar biar tidak lupa hutangnya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.